jumlah mata pilih juga akan mempengaruhi besaran dan yang ada di dalam penyelenggaraan ini. Nah, betul. Karena tidak mungkin KPU tidak ada pemilihan dia libur, ya toh? Karena setiap tahun pasti ada perbaikan KPU itu baik dengan data, ya kan, jumlah penduduknya, artinya item-item yang kita bahas sehingga nanti ini dapat disajikan sesuai dengan standar harga yang di kabupaten, dan jika nanti ada pemeriksaan dari tim auditor, nah itu selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, kita bertemu kembali pada program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikanan. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang hal yang menarik yang mungkin bisa teman pemilih dijadikan informasi yang terpercaya, sumber pengetahuan, serta sumbangsi sebagai pemilih, tentunya bersama KPU Kabupaten Waikanan. Baik teman-teman pemilih, pada program Ngopi Virtual ini telah hadir narasumber yang sangat cantik, yang karismanya yang memancar. Beliau adalah seorang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waikanan, Bapak Ibu Kusuma Anakori SEMAP. Selamat pagi Bu, selamat datang di KPU Kabupaten Waikanan ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semangat terus ya Bu ya. Mungkin supaya lebih akrab dengan teman-teman pemilih bisa dipanggil apa Bu? Biar nyantai dan lebih familiar ya. Saya panggilannya adalah Ibu Kori. Ibu Kori, saya panggil Ibu Kori ya Bu ya. Nah, mungkin teman-teman pemilih juga ingin mengetahui Bu, siapa sih sebenarnya sosok Ibu Kori ini? Mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman pemilih Bu. Ya, baik Mbak Eka, terima kasih atas waktunya. Sahabat pemilih ya. Teman pemilih. Teman pemilih masyarakat Waikanan, terima kasih. Saya di sini diundang luar biasa ini dengan KPU. Saya dari BPKD. Kebetulan saya sebagai kepala BPKD-nya. Tadi nama sudah disebutkan oleh Mbak Eka, Kusuma Anakori, dan saya di Waikanan ini sudah 25 tahun. Wow, sudah lama sekali ya Bu ya. Tahun nih, jadi udah 25 tahun. Kalau bahasa ininya saya ini anak pertama Waikanan. Anak pertama Waikanan. CPNS saya ada di Waikanan. Iya. Jadi dari situ dan saya memang dari awal sudah di keuangan. Dari awal sudah di keuangan ya Bu ya. Dengan hari ini artinya 25 tahun saya mengabdi di keuangan, bagaimana tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Tapi sempat pindah-pindah dinas tidak Bu? Sempat saya 5 tahun di perizinan. Di perizinan selama 5 tahun, dan kembali lagi ke keuangan. Sebenarnya aslinya dari mana sih Bu? Kalau asli dari ini adalah saya asli orang Bengkulu. Asli orang Bengkulu. Iya, saya orang Bengkulu Selatan, tetapi keluarga semuanya domisili udah di Bandar Lampung. Berarti lahirnya tetap di Bandar Lampung? Lahir sudah di Lampung. Lahir dari Lampung ya Bu ya? Asal ya. Asalnya emang Bengkulu ya Bu ya? Bengkulu, iya. Kegiatannya apa Bu nih selain kerja? Nah, kalau tugas pokok saya selama 5 hari kan sebagai ASN nih. Iya. Ya. Dan begitu di hari Sabtu dan Minggu saya sebagai ibu rumah tangga. Dan kebetulan keluarga saya ada di Bandar Lampung, anak suami di Bandar Lampung, sehingga memang dari Senin sampai Jumat saya ada di sini, pure ya dengan sebagai ASN, yang setelah pulang Bandar Lampung saya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Mengurus anak-anak. Tidak jauh-jauh ya Bu ya? Iya, betul sekali. Berarti setiap minggu pulang ya Bu ya ke Bandar Lampung? Iya, setiap Jumat siang kita pulang, dan Minggu sore kita sudah berangkat lagi ke sini. Mungkin sudah sering Bu main ke KPU Bu? Ada agenda-agendanya ya. Sering ya Bu ya? Iya. Karena memang kita mitra ini. Iya betul sekali. Nah, baik teman-teman pemilih, kita sengaja nih hadirkan seorang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, di mana BPKAD ini dengan KPU pada tahapan pemilu dan pemilihan tidak langsung bersentuhan ya Bu ya? Benar Bu? Betul ya. Tetapi di balik layar. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih Bu, bagaimana sih hubungan antara KPU dan BPKAD ini Bu? Iya. Baik, untuk tadi disampaikan Mbak Eka di balik layar, tapi bukan sutradara ya Mbak. Kami hanya di sini fungsinya adalah mensupport
yang menjadi tugas pokoknya KPU dalam hal ini saya ambil agenda tahunan ya, agenda tahunan dengan adanya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah ini kami berkewajiban, pemerintah berkewajiban dalam penyediaan pembiayaan. Nah, karena kita di BPKAD itulah menjadi tugas kami. Nah, dan kami di sini ada Kesbang sebagai koordinasi langsung dengan KPU. Kami dengan KPU, Kesbang dan BPKAD itu bagaimana merencanakan apa saja yang akan dibutuhkan di dalam penyelenggaraan kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Dengan posisi ini, itulah yang kami tuangkan ke dalam APBD. Pemerintah daerah dalam hal ini menyajikan anggaran untuk pemilihan ini selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini di awal dengan 2023 di semester kedua itu ternyata sudah berproses. Nah, dari bagaimana KPU itu menyiapkan data-data dan selainnya sehingga 2023 itu sudah kita anggarkan dan kita distribusikan 60% dan di 2024 itu kita kekurangannya sebesar 40%. Artinya di sini tahapan ini 1 tahun lebih prosesnya prosesnya. Lumayan panjang ya Bu. Iya, artinya masyarakat kan tidak tahu itu. Tahunya itu mungkin 1 atau 2 bulan saja. Ternyata tidak. Sehingga memang kalau ditanya biaya pemilihan kepala daerah kenapa besar? Karena memang prosesnya harus dilakukan semua ya. Dan ini juga mungkin dari KPU juga sudah mensosialisasikan ini ya. Dari tahapan-tahapan semuanya ini. Konsekuensi dari itu semua adalah pembiayaan. Sehingga memang pemerintah daerah berkomitmen di sini adalah telah menyediakan anggaran itu dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Untuk pemilihan 2024 ya Bu. Jadi artinya clear lah secara pembiayaan. Mungkin ini dapat saya sajikan. Berarti secara tidak langsung BPKAD ini perwakilan dari pemerintah daerah dalam hal penganggaran ya Bu ya? Ya, sebagai tugas pokok kami, dalam hal ini sebagai orang keuangan, tugasnya kami menyiapkan. Mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana sih prosesnya KPU ini menerima hibah dari pemerintah daerah itu Bu? Iya, di dalam kami merencanakan anggaran, yang pasti kami mendapatkan usulan ya. Usulan dan itu dari KPU berbentuk proposal dengan agenda akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan posisi itu dengan lampiran-lampirannya, dengan rincian kebutuhan tahapan-tahapan dari pemilihan kepala daerah itu sendiri. Setelah itu kami bahas dahulu, kami diskusikan karena harus diselaraskan. Betul. Contohnya dengan satuan harga harus kita samakan. Terus nanti bagaimana proses kebutuhan, berapa sih yang akan dibutuhkan biaya untuk tahapan, saya ambil contoh untuk cetak kertas pemilih ya kan. Nah ini juga harus menjadi ini karena jumlah mata pilih juga akan mempengaruhi besaran anggaran yang ada di dalam penyelenggaraan ini. Itu yang kami lakukan dan setelah itu nanti dilakukan pembahasan itu akan kami ajukan namanya ke TAPD. Ya, TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Dalam hal ini ketuanya Pak Sekda. Dilakukan pembahasan kembali. Setelah itu kami hantarkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk dilakukan persetujuan. Artinya proses ini dari bawah sampai dengan ke dibentukkan penetapan pagu anggaran di kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Itu tahapan kita lakukan. Apakah hibah pemilihan itu pada saat kapan saja Bu? Apakah pemberian hibah itu apakah pada saat tahapan pemilihan pilkada aja Bu? Kalau hibah ini bermacam-macam ya Mbak ya. Kalau itu hibah yang pemilihan kepala daerah itu adalah karena memang ada momen agenda ya. Tapi kan kita juga dalam setiap tahun juga tetap beroperasional toh. Karena tidak mungkin KPU tidak ada pemilihan dia libur. Ya toh. Karena setiap tahun pasti ada perbaikan KPU itu baik dengan data, ya kan, jumlah penduduknya, artinya itu juga memerlukan biaya, sehingga juga kita pemerintah daerah mengalokasikan itu sebagai penunjang. Karena kalau biaya untuk
utamanya pasti dari KPU pusat sudah ada. Tapi untuk penunjang bagaimana kebutuhan KPU di dalam penyelenggaraan dalam tahunannya, itu kita sediakan. Berarti ada momen saat pemilihan kepala daerah dan ada tiap tahunnya ada juga ya Bu ya? Oh iya, ya kita sediakan. Nanti bisa dibilang dong Bu bahwa BPKAD ini adalah jantungnya keuangan daerah ya Bu ya? Oh iya, dapur. Oh dapur. Ini. Dari bagaimana menyiapkan, kan kalau dapur itu bagaimana kita proses sampai dengan menyajikan dan mempertanggungjawabkan. Oke Bu, nah sehubungan untuk pilkada ini kan murni dari APBD ya Bu ya? Iya. Murni dari APBD, mungkin bisa dijelaskan sih bagaimana sih BPKAD ini menyeimbangkan agar pendanaan dari KPU ini terpenuhi, sementara pemerintah daerah juga memiliki program-program lain seperti itu Bu. Baik, untuk bagaimana ini menjadi selaras ya, Ya. yang pasti koordinasi harus kita lakukan. Iya, betul. Karena koordinasi ini adalah nanti akan menghasilkan goal ya, akan menghasilkan goal yang akan di situ isinya adalah salah satunya adalah kebutuhan penganggaran KPU. Iya. Ya, itu udah yang pertama. Terus kedua adalah kita menyesuaikan dengan aturan-aturan, karena kan aturan pemerintah daerah juga ada, aturan PKPU juga ada. Nah ini harus kita selaras. Dengan posisi ini, jika terjadi ada perbedaan, itu akan kembalikan ke sebagai aturan pemerintah daerah. Berarti mengikuti daerah ya Bu ya? Ya, karena kan pembiayaan dari pemerintah daerah. Iya. Ini kan saya ambil contoh besaran harga satuan. Nah, kalau di KPU mungkin mengacunya ke KPU pusat. Iya. Di Jakarta ini yang semuanya harga agak cenderung murah. Tapi kalau di daerah, di kabupaten, saya ambil contoh, kita berbeda. Saya ambil contoh tadi harga kertas ya. Kalau di Jakarta mungkin 45.000 per 1 rim ya. Nah, kalau begitu di Waikali dia 60.000. Karena ada biaya distribusi. Nah, ini yang salah satu item-item yang kita bahas sehingga nanti ini dapat disajikan sesuai dengan standar harga yang di kabupaten, dan jika nanti ada pemeriksaan dari tim auditor, nah itu selaras. Jadi tidak terjadi perbedaan harga ya, dan kesesuaian antara harga satuan dengan anggaran yang disediakan. Terus, tapi bagaimana bukan pemerintah daerah mempunyai program-program lain? Ya. Bagaimana menyeimbangkannya gitu? Itu nanti ada kebijakan ya, nanti ada kebijakan yang namanya keputusan ya, karena aturan PKPU dengan aturan penyelenggaraan pemerintah daerah sebenarnya itu selaras saja, cuman ada beberapa item yang memang berbeda, itu kewenangannya pemerintah daerah. Nah ini yang kita selaraskan sehingga aturan ini atau kebijakan ini sesuai dengan aturan di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke Bu, tadi kan BPKAD berbicara tentang anggaran ya Bu. Mungkin selain anggaran apa sih Bu fasilitas dari BPKAD itu sendiri? BPKAD ini kan selain mengelola uang juga mengelola aset. Ya. Dan apa saja itu? Ya dari KPU juga di sini membutuhkan aset. Ya. Nah, jadi support yang pertama adalah waktu berdirinya KPU itu adalah yang jelas adalah tempat ya. Nah, waktu itu usulan dari KPU akan didirikan KPU di Kabupaten Waikanan, pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sarana prasarana. Artinya sarana prasarana itu yang pertama yang dibutuhkan adalah gedung ya, gedung dan tanah. Ini kita pemerintah daerah juga memberikan ini kepada KPU. Dulu awalnya kita hanya pinjam pakai, tapi seiring waktu karena KPU udah semakin mampu ya untuk membiayai itu, sehingga itu kita hibahkan kepada KPU. Ya, setelah kita hibahkan kan KPU bisa berkreasi nih. Karena kalau udah dihibahkan udah hak miliknya KPU. Apakah mau diluas ataukah mau dilakukan perbaikan, itu sudah haknya KPU. Ya. Ya. Mungkin selain gedung apa lagi nih? Udah nggak? Kalau yang ini kita fasilitasi waktu itu kendaraan dinas ya. Sarana prasarana lah. Ya. Jadi memang apa yang dibutuhkan KPU, dan memang jika pemerintah daerah ada tersedia ya mudah-mudahan kita bisa penuhi.
Iya sih Bu, soalnya kan kendaraan sangat penting ya Bu ya, sangat Iya, dibutuhkan, untuk terutama untuk mobilisasi. ya distribusi logistik itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Oke, baik teman-teman pemilih, kita lanjut lagi ya. Ini Bu, posisi saat ini kan KPU sedang berada di masa non tahapan ya Bu ya. Kegiatan rutinnya seperti layanan perkantoran, sosdikli, dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih Bu proses tahapan pemilihan tahun 2024 yang lalu, baik dari proses administrasi penganggaran, penyaluran, maupun laporan pertanggungjawaban? Untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah, Iya. itu kemarin kita menganggarkan itu 2 tahap. Ya, yang tahap pertama itu 2024, karena memang dari bulan Februari ya sudah mulai berproses. Sehingga kita alokasikan 60% dari kebutuhan penyelenggaraan KPU itu sudah kita distribusikan di tahun 2024. Sampai dengan 2025, sampai dengan pelantikan ya, penetapan dan pelantikan itu 40% itu kita alokasikan di 2025. Artinya 2 tahap ini kita proses dan kita laksanakan, dan alhamdulillah ya selesai. Dan juga kemarin KPU juga sudah menyampaikan laporan realisasinya kepada pemerintah daerah, dalam ini kepada Ibu Bupati, dan pertanggungjawabannya juga itu menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah daerah juga akan diperiksa juga dengan pemeriksa auditor, dan KPU juga akan diperiksa juga dengan auditor, sehingga data ini nanti begitu diperiksa juga sebagai bahan pertanggungjawaban, sehingga di dalam penganggaran ini dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban selesai. Dan alhamdulillah selesai semua ini. Berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian Bu, untuk pilkada mendatang nih Bu, kira-kira proyeksi penganggarannya seperti apa Bu? Untuk yang ke depan ini kalau saya menerawang ini ya, tapi bukan dukun ya. Bukan dukun ya. Nah, itu di 2008-2029 kayaknya ya. 2008-2029 itu sudah mulai kita rencanakan kembali, karena ini memang agenda ini per 5 tahunan. Iya betul. Dan ini juga udah menjadi kewajiban ya, kewajiban pemerintah daerah menyediakan dananya, dan KPU adalah sebagai penyelenggaranya. Dan ini yakinlah bahwa pemerintah daerah akan selalu support untuk itu. Terima kasih Bu. Mungkin sebagai bahan masukan Ibu, kira-kira apa saja sih Bu yang perlu diperbaiki dari KPU Kanan ini? Kalau dari sisi kami, dari sisi keuangan ini udah baik ya, artinya koordinasi laporan sampai dengan bagaimana merencanakan diskusi kita, bagaimana kebijakan KPU, bagaimana kebijakan pemerintah daerah, itu luar biasa KPU ya, luar biasa. Kami juga terbantu ya, karena kami juga akan mempertanggungjawabkan bagaimana sih KPU itu dapat dianggarkan, kenapa ditentukan angka sekian atau usulan sekian, juga menjadi tanggung jawab kami. Iya betul. Dan kami juga mendapatkan informasi bagaimana sih penyelenggaraan itu dari tahapan ini, sehingga di dalam kami menentukan anggaran itu clear. Jadi tidak miss informasi ya. Nah kan kalau secara umum kan teman penyelenggaraan coblos pulang kan gitu. Iya betul. Padahal tidak sesimpel itu. Iya, Bu ya. Prosesnya luar biasa. Dan keterlibatan beberapa OPD juga luar biasa di sini. Sehingga ini kami mendapatkan informasi ini dalam mengemas ke dalam suatu rencana anggaran itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Iya, selama ini kan mungkin teman-teman pemilih dan masyarakat taunya hanya tahu sekali, kemudian ada sibuknya pas saat tahapan. Padahal saat tahapan pun banyak yang harus dipersiapkan. Betul. Bahkan di bulan-bulan sebelum pemungutan suara tuh sudah banyak yang dipersiapkan. Itu ya Bu ya? Iya, betul sekali itu. Betul sekali. Mungkin untuk yang terakhir nih Bu, mohon dong Bu closing statement-nya Bu. Oh iya, ini luar biasa ya. Di dalam saya mengambil proses di dalam pilkada kemarin ya. Itu antara pemerintah daerah dengan KPU di dalam penyelenggaraan ini, alhamdulillah ya, tidak terjadi suatu kalau saya bilang kondusif ya Bu ya. Pelaksanaannya juga aman ya, terkendali dan tidak terjadi konflik-konflik ya, luar biasa. KPU bisa mengantarkan di dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini dengan baik, dan kami di sini pemerintah daerah hanya mampu memberikan pembiayaannya saja karena memang itu tugas kami, dan sampai dengan hari ini, sampai dengan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada kami itu juga tersaji dengan baik, sehingga kami juga mengucapkan terima kasih ini kepada KPU, luar biasa KPU di dalam penyelenggaraannya, hingga kontestasi pemilihan kepala daerah sudah berjalan dengan baik dan sukses. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Ibu, terima kasih sudah hadir bersama dengan teman-teman pemilih. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan materi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kori ini membawa informasi yang bermanfaat untuk teman-teman pemilih. Baik teman-teman pemilih, sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media KPU Waikanan di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan web. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.